Megawati Hangesri kembali ke Liga Voli Korea menjadi kabar yang paling dinanti pencinta voli tanah air. Offset andalan Indonesia itu dipastikan akan meramaikan kompetisi musim 2026-2027. Kabar Megawati Hangesri kembali ke Liga Voli Korea ini mencuat setelah media Korea Selatan, Yonhap, mengungkap keputusan sang pemain untuk kembali berkarir di negeri ginseng. Megawati Hangesri kembali ke Liga Voli Korea bukan sekadar rumor. Informasi tersebut disebut berasal dari agen sang pemain. Dalam pernyataannya, Megawati mengaku ingin kembali bermain di Korea dan bahkan telah mempersiapkan diri dengan mempelajari bahasa Korea dalam 2 bulan terakhir. Saya ingin kembali ke Korea dan bermain lagi di sana. Saya telah mempelajari buku bahasa Korea yang saya beli 2 bulan lalu, ujar Megawati melalui agennya. Kompetisi Liga Voli Korea musim baru dijadwalkan mulai 31 Oktober 2026. Hingga kini, belum diumumkan secara resmi klub mana yang akan menjadi pelabuhan Megawati. Namun, sinyal kuat mengarah pada mantan klubnya, Daejeon Respak. Pihak Respak sebelumnya menyatakan ketertarikan untuk merekrut kembali pemain yang dijuluki Megatron tersebut. Hubungan baik antara manajemen dan Megawati menjadi modal utama untuk kembali bekerja sama. Kami telah menjalin hubungan baik dengan Megawati dan ingin bekerja sama lagi musim depan. Kami bekerja keras untuk mengamankannya, ujar salah satu pejabat klub. Megawati pun secara terbuka mengungkapkan ikatan emosionalnya dengan Respak. Ia optimis musim 2027 bisa menjadi momentum emas untuk meraih gelar juara. Menariknya, ada satu syarat penting dalam keputusan Megawati Hangesri kembali ke Liga Voli Korea. Ia ingin kembali satu tim dengan setter andalan, Yoon Hae-sun. Sejak pertama kali bermain di Korea, Megawati memang membangun chemistry luar biasa dengan Yoon Hae-sun. Kombinasi spike keras dan umpan presisi menjadikan keduanya duet mematikan di lini serang. Saya telah bekerja sama dengan Yoon selama 2 tahun. Sejak pertama kali datang ke Korea dan dia lebih baik dari siapapun. Jadi saya ingin bermain dengannya jika dia kembali, ungkap Megawati. Saat ini, Yoon Hae-sun berstatus free agent dan akan memasuki masa agen bebas untuk keempat kalinya pada akhir musim 2025-2026. Situasi ini membuat peta persaingan perebutan tanda tangan kedua pemain menjadi menarik. Kembalinya Megawati memastikan Respak tidak perlu membangun ulang pondasi serangan. Sebagai offset hitter, ia dikenal memiliki spek tajam serta kemampuan back attack yang sulit dibendung. Fokus lawan yang tertuju padanya justru membuka ruang bagi pemain lain seperti Park Hee-min dan Jung Ho-yang. Pelatih Ko Hee-jin disebut telah menyiapkan variasi taktik baru dengan Megawati tetap menjadi ujung tombak serangan. Latihan intensif di Korea juga diakui Mega jauh lebih padat dibanding di Indonesia. Latihannya lebih padat. Yang menambah skill itu latihan yang intensif. Good than yesterday. Semoga tim kami bisa lebih baik lagi untuk pertandingan berikutnya, ujarnya. Tak hanya dari sisi teknis, kehadiran Megawati juga berdampak besar pada mental tim. Aura percaya diri meningkat, dan Respak tidak lagi inferior saat menghadapi tim kuat seperti Insun Hengkuk Limpik Saifeder. Sejak pertama kali bergabung, Megawati sukses mengubah wajah Respak dari tim papan tengah menjadi kandidat kuat juara. Konsistensinya sebagai top scorer dan peraih MVP menjadikannya simbol sukses kebijakan ASEAN Quarter di Liga Voli Korea. Media besar Korea seperti Yonhap News
Agensi rutin menyoroti performanya. Julukan Megatron pun kian populer, bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di kalangan supporter Korea. Dukungan supporter Indonesia di tribun membuat setiap laga kandang Respak terasa istimewa. Stadion selalu dipenuhi warna merah, putih, dan biru khas klub. Atmosfer tersebut menjadi energi tambahan bagi Megawati untuk tampil maksimal. Dengan pengalaman, kedewasaan mental, dan ambisi kuat meraih trofi, musim 2027 diprediksi menjadi panggung pembuktian berikutnya. Daftar tim peserta di Final Four Proliga 2026, di mana ada Lavani hingga Jakarta Pertamina Enduro, yang diperkuat oleh Megawati, Hangestri, dan kawan-kawan yang siap unjuk gigi. Saat ini para pemain dan sejumlah tim tengah rehat sejenak setelah merampungkan rangkaian pertandingan babak reguler Proliga 2026 yang digelar di beberapa kota sejak 8 Januari hingga 1 Maret 2026 kemarin. Tercatat hanya ada 4 tim putra dan 4 tim putri yang berhak melaju ke babak Final Four Proliga 2026 yang akan berlangsung mulai April mendatang. Di sisi lain, hanya ada 1 tim putra dan 3 tim putri yang dinyatakan gagal lolos ke babak selanjutnya. Hal ini dikarenakan para tim tersebut finish di posisi bawah klasemen Proliga 2026. Jakarta Lavani menjadi tim pertama yang dinyatakan lolos ke babak 4 besar. Tim yang dikapteni oleh Dio Zulfikri itu mampu menyapu bersih 7 laga tanpa kekalahan sejak awal babak reguler. Mampu menjaga kesempurnaan juga membuat Lavani menjadi favorit juara Proliga edisi kali ini. Namun Boy Arnes dan kolega tak boleh jemawa, karena mereka diprediksi akan kembali mendapatkan persaingan sengit dari Jakarta Bayangkara, presisi selaku juara bertahan.